kamu mau jadi orang pinter atau orang besar? Dan saya langsung jawab, saya mau jadi orang besar karena saya sudah pinter. PR-nya buat kita yang nggak punya privilege, bikin privilege-nya. Ngajak-ngajak di lapangan, ada yang bayar 2 juta. Aduh. Per apa ya Mbak? Ini pengajuan. Per pengajuan. Gak usah jadi politisi like Gagang Mutung ya. Mau menghujat, monggo, wes. Itu ya, kalau ngelihat kontenku isinya hujatan, ya gak apa-apa, tak balesin kalau aku lagi lenggang. Pasti ngebalesin satu. Kepala daerah ya, kalau punya nyali, itu modal luar biasa. Gus Pawait punya nyali? Punya itu. Kalau belum punya privilege, gak usah konyol masuk di politik, bikin dulu privilege. Silahkan dikritik PSI. Kita itu masih muda. Kritik Gus Pawait. Aku Tadi kurang pujian seneng warna pink. Halo, selamat pagi warga distrik. Berjumpa kembali bersama saya Don Ramadan dan rekan saya Andi Saputra di Ruang Distrik. Ruang Distrik. Kali ini kita bareng orang penting karena jadwalnya sulit agak Don. Betul, Karena sulit. orang pusat. Orang pusat. Dan kita agak sulit nyari jadwal yang tepat supaya podcast bareng. Tapi kali ini kita bisa datangin. Dan ini orang pusat pertama yang kita ajak ngobrol ya? Betul, orang pusat pertama yang kita ajak ngobrol di distrik. Betul. Selamat datang di distrik.co Mbak Dani Rahmaning Tias. Ekanya hilang. Oh iya, Oh iya, Mbak Dani Eka Rahmaning Tias. Grogi mas. Terima kasih sudah diajak gabung bareng teman-teman semuanya. Ini agendanya ada agenda apa Mbak ke Jember nih? Pulang Dalam rangka- kampung lah. Oh, pulang kampung. Oh. Aku kan arek Jember. Oh iya, arek Jember. Mbak Dani ini adalah saya kira satu-satunya staf khusus yang dari Jember Mbak ya. Asal Jember ya? Asal Jember, asli Jember. Gak apa-apa, nyantai aja. Kan nggak ada nama lain Don ya. Iya. Banyak orang mungkin kenal di media sosial, di media mainstream, Dani Eka Rahmaning Tias sebagai aktivis, lebih-lebih sebagai politisi PSI saat ini. Tapi orang juga belum kenal bagaimana sebetulnya dan tiba-tiba bisa ada di PSI. Orang banyak yang nggak tahu. Atau bagaimana perjalanan aktivisme Mbak Dani. Sebetulnya gimana Mbak ceritanya tiba-tiba bisa ke PSI dan bagaimana aktivisme dulu di Jember? Dimulainya seperti apa sebetulnya? Kalau pengalaman aktivis, aku itu dimulai kelas 4 SD. 4 SD. 4 SD, ya gara-garanya nih, kayaknya hampir semua anak Jember, apalagi yang tinggalnya di pinggir. Aku kok Jembernya bukan kota ya, Iya. bukan anak Jember kota sini. Betul. Kota tapi bukan kota ya. Iya. Aku lahir di Ambulu gitu. Anak-anak Ambulu seperti biasanya yang kerjaannya pulang sekolah pasti main di kali dengan banyak sekali energi pecicilannya gitu. Dan ibuku kayaknya waktu itu concern banget, ini anak kayaknya hiperaktif gitu. Over energi. Entar lagi masuk SMP, ini kan masa remaja. Kayaknya kalau dibiarin nggak tahu kemana, nggak terarah. Akhirnya cari-cari informasi, kok tahu ada namanya organisasi yang aktivitasnya itu kayak di masjid, ada di sekolah-sekolah, namanya Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dulu IRM. Terus ngelihat itu, saya disuruh ikut. Padahal di situ organisasinya isinya anak SMP sama SMA. SMP SMA. Saya waktu itu masih SD. Paling muda sendiri ya? Oh iya, jadi setengah memaksa, anaknya nggak mau sebenarnya. Tapi setengah memaksa ke kakak-kakak pimpinan ranting lah, tingkat desa ya ini, pimpinan ranting. Diminta setiap acara untuk jemput. Jadi itu orang-orang mau pengajian, kayak mau acara rapat-rapat. Saya didatengin di rumah, ditungguin yang harus mandi dulu apa. Dan itu berjalan ya sekitar setengah tahun lah awal mula. Nah, seiring berjalannya waktu sepertinya ya ada jiwa tertantang memang. Dari kecil kayaknya itu ya potensi itu. Gampang ditantang. Ngeliat di acara, saya waktu itu pertama kali disuruh kultum.
Waktu SD ini Waktu masih? SD. Oh, oke. Kayaknya ini semua efek dari ibuku yang bisikin terus ya ke kakak-kakak ini. Kayaknya suruh aja anak ini katanya. Akhirnya disuruh kultum. Suruh kultum saya cuma berani bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak ngomong apa-apa gitu ya. Iya. Sudah selesai kultum ngelihat ada waktu itu ada ketua cabang ya untuk tingkat ini kecamatan IRM. Terus ada ketua daerah Jember datang di acara. Saya cuma ngeliat, wah kok pinter banget gitu waktu itu. Oh, ada kesan begitu. Iya, saya pertama lihat tuh pinter banget menyampaikan sesuatu tuh runut, dasarnya jelas, pakai data, ditambahkan ada dalilnya ya, gitu ya. Akhirnya, wih, jago banget ini ya. Terus saya lihat, kayaknya kalau saya nggak butuh 1 tahun dia bisa kayak gitu. Oh, itu anak SD. Sesumbar ya? Sesumbar. Oh, saya ada bayangan Nah, gitu, Bang. Anaknya agak ambisius memang ya. Ikut perkaderan pertama waktu itu saya kelas 6 SD. Loh, justru kelas 6 itu kan aturan kayak SMP, Mbak ya? SMP. Saya selundupan lah intinya itu. Peserta itu kan ada namanya peserta mustami lah istilahnya. Mustami itu ada nggak adanya, nggak bermakna lah ini ya. Pemain bawang, anak bawang gitu. Datang di sana sebagai peserta yang ya ini IPM, IRM ya, kalau sekarang IPM. Di acara copot jilbab sakarepan lah saya tuh waktu itu sakarepan kayak gitu. Tapi pulang dari sana dan bukunya itu sampai sekarang ada, saya itu hobi nulis memang dari kecil. Hobi nulis. Buku pertama itu sampai sekarang kesimpan ya? Simpen, ibu saya itu rapi banget ya. Oke. Masalah itu kayak diary lah zaman dulu ya. Saya nulis pulang dari perkaderan tingkat 1 ini, Taruna Melati. Saya nulis salah satu cita-cita dari banyaknya cita-cita adalah presiden IRM. Oh, Itu kelas 6 SD. istilahnya presiden, padahal kan Karena saya nggak paham ya Oh, secara organisasi masih SD seperti waktu apa anak SD. Karena bagi saya ketua IRM Ambulu itu keren. Ketua IRM Jember itu keren sekali menurut saya. Waktu itu kayaknya kalau nggak salah Mas Abdul Kamil atau siapa, bukan sebelumnya Mas, ya antara itulah. Abdul Kamil ini Lurah Kaliwates ya. Ya, beliau itu. Jadi dari sana kalau tingkat kabupaten aja sekeren ini, aku mau lebih keren lagi dengan cara jadi presiden IRM. Gitu. Saya tulis. Dan setelah SMP itu baru beneran lah ya, beraktivis, terus berproses. Gak kepikiran lagi, saya lupa kalau pernah nulis itu. Sampai akhirnya proses berjenjang kabupaten, di provinsi, kesan saya lebih banyak berjenjangnya itu kan di IRM ya. Sampai akhirnya ikut muktamar IRM. Di muktamar IRM waktu itu udah berganti nama jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, jadi IPM. Di sana saya jadi terpilih jadi salah satu formatur dan waktu itu ikut muktamar IPM gak ada terbesit jadi ketum itu. Saya nggak ada, lupa yang ditulis SD itu lupa. Ya udah saya fokus di formatur dan akhirnya terpilih sebagai salah satu ketua, tapi bukan ketua umum. Sebagai ketua kader. Saya ketua kader. Seiring berjalannya waktu, ya biasalah di organisasi itu kan selalu ada polemik, terus ada dinamika, ya ada beberapa hal gitu di sana. Adalah proses pemilihan lah di situ untuk calon ketua umum dengan persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan. Setelah lihat persyaratan yang ada, menyusut. Kan ketua umum harusnya seperti ini. Banyak yang awalnya mau akhirnya berguguran lah hanya karena persyaratan itu. Akhirnya saya kepilih. Di situ diputuskan sebagai ketua umum IPM. Baru waktu SK itu turun, terus ini dengan Muhammadiyah duduk bareng. Saya terus eleng-eleng, dia kok tahu nulis. Ya Allah, akhirnya terwujud beneran ini presiden nih. Anak SD itu nulis jadi presiden, saya jadi presiden. Itu pas kita ya pidato waktu itu kayaknya di pleno diperluas gitu, semua pimpinan se-Indonesia ngumpul, itu baru ngelihat. Nah, dari sini ada satu poin penting sebenarnya yang saya selalu ini ya, saya pegang sampai saat ini. Dan itu modalitas, entah itu di politik, entah itu di pemerintahan. Pertama, peluang itu yang nggak masuk di tangan kita lah. Itu bukan kita yang atur.
itu udah campur tangan Tuhan masalah peluang. Oke, ini Tiba-tiba misalnya ada tawaran jadi ini asisten SKP, staf sus presiden. waktu itu. Ada misalnya tawaran jadi staf sus menteri atau apapun. Itu ya oke, mau berusaha seperti apapun, kalau itu belum luck-nya kita, Oh, jadi nggak akan Mbak datang. Dani meyakini ada faktor luck dalam perjalanan Itu. itu ya? Satu, Heeh. hanya saja faktor ini ya, Heeh. keberuntungan ini nggak akan pernah jadi milik kita beneran Kalau kita kalau nggak ada kesiapan. Nggak jemput ke sana Satu. ya. Nggak ada kesiapan. Oke. Kesiapan itu apa? Kesiapan. Kalau seandainya saya waktu di IRM nggak berjenjang, aku ikut TM1, TM2, TM3, TM utama. Kalau aku di IRM nggak kuat secara struktur, aku kan dari ranting cabang Iya, berjenjang udah betul. berjenjang. Membangun jaringan, pendidikan juga harus selesai. Banyak ini masalahnya aktivis. Aktivis tuh sibuk jadi aktivis, gak lulus-lulus kuliah. Ya, Itu banyak. Nah, ada peluang seniornya misalnya jadi anggota Dewan DPR RI butuh tenaga ahli, tapi kalau dia nggak punya ijazah S1, walaupun Nggak bisa. ditawarin, nggak bisa. Lah, Siap. ini rumus peluang dengan kesiapan. Nah, kita mau dapat peluang sebanyak apapun, kalau kesiapan nggak ada, akan lepas. Tapi Itu yang penting. Tapi gini juga Mbak, jadi ada perjalanan panjang begitu, berarti dari Jember kan harus migrasi ke Jakarta. Betul. Dengan segala stereotip, terkadang aktivis perempuan itu dalam tanda kutip ya, orang kayak, oh perempuan. Bagaimana proses migrasi dari Jember ke Jakarta waktu itu Pak? jauh dari keluarga pasti. Kan harus ke Jakarta karena jadi ketum PP IPM. Iya. Jadi, ya bener sih. Saya tuh awalnya malah nembaknya Jogja. Oh Jogja, bukan Jakarta. Awalnya saya ini kan agak-agak pemikir dikit lah 11-12 dengan Bapak Andi. Kayak Jadi ibaratnya kita itu kalau di aktivis, Jogja itu tempatnya anak-anak aktivis pinter kan. Saya sempat pengen seperti itu. Gitu. Pengen seperti itu, saya nembak di Jogja, bahkan di formulir mana kantor yang akan dipilih. Karena di IRM itu kan ada kantor Jogja, ada kantor Jakarta. Saya milih yang Jogja. Itu di formulir saya pertama saya nulisnya Jogja. Lalu saya sowan ke almarhum Pak Baharudin Rosyid, Jember. Ketua PDM. PDM Jember, waktu ya. itu. Jadi saya sowan ke beliau, saya pamit. Saya mau ikut muktamar, saya mau ikut kompetisi ya di situ. Pertanyaannya Pak Baharudin tanya kepada saya, kamu mau jadi orang pinter atau orang besar? Dan saya langsung jawab, saya mau jadi orang besar karena saya sudah pinter. Oh, ketika diajukan pertanyaan itu jadi orang besar. Oke. Iya. Tapi udah besar beneran katanya sih. Jadi pertanyaannya Pak Baharudin waktu itu seperti itu, tanya saya. Berarti kamu berangkat ke Jakarta bukan ke Jogja. Oh rumusnya kalau jadi besar itu ke Jakarta. Termasuk berarti Itu. dorongan hijrah ke Jakarta dari Itu kalau ya, saya momentumnya. waktu itu mungkin nggak sowan ke Pak Baharudin Rosyid, saya berangkatnya ke Jogja. Karena waktu itu saya selesai S1, pikiran saya lanjut S2 psikologinya di UGM bukan UI. Nah itu akhirnya kenapa saya akhirnya di UI? Ya karena mau jadi orang besar. Iya. Ditanya orang besar. Terus kalau gitu kamu berangkat ke Jakarta. Sudah selesai pilihan mau jadi orang pintar atau orang besar. Ditanya lagi kenapa kamu mau jadi orang besar? Karena saya mau pengaruhnya. Pak. Saya mau pengaruhnya, saya pengen bisa menggerakkan lebih banyak orang. Mungkin orang pintar ya akan lewat tulisan atau apa. Hanya saja sekarang saja anak-anak muda malas membaca Pak. Bayangkan kalau udah nanti Pak, saya nggak tahu 10 tahun ke depan. Mungkin anak-anak lebih seneng nonton apa Pak. Saya waktu itu nggak tahu ya, ada Reels, ada TikTok waktu itu. Cuman saya bilang saat ini anak-anak angkatan saya aja malas baca. Ini aktivis loh. Yang bukan aktivis bayangkan. 10 tahun ke depan seperti apa. Jadi menurut saya ya yang penting sebelum besar itu kan punya kapasitas dulu. Ya, kesiapan gitu. tadi ya. Kesiapan. Dan saya butuh akses itu Pak. Makanya kalau ini menurut Bapak diarahin ke Jakarta, saya siap, saya butuh akses untuk menjadi lebih besar. Budal, jangan budal. Nah, apakah kemudian nilai itu juga yang kemudian mengantarkan Mbak Dani ini
kan dari dunia aktivis pelajar, mahasiswa, kemudian terjun ke politik praktis itu tadi. Sepertinya kesadaran untuk di politik itu kayaknya dari SMP. Oh, udah dari SMP justru. Waduh, berarti nalar wah ini politik. Ya, saya tuh pengen jadi ini ya, concern pada isu kesehatan mental, Ya. lingkungan. Saya tuh concern banget di isu itu. Saya juga ngambil profesi psikolog klinis. Tapi jujur, saya ingin ini menjadi basic saya untuk membuat kebijakan. Bukan saya membuka praktek 101 Ya. Oke. gitu. Kalau kebijakan, ini pengaruhnya lebih gede loh gitu. Kalau hanya praktek 101 ya udah, misalnya ada orang ini ada masalah kesehatan mental, tak beresin satu, udah. Yang di ujung sana siapa yang ngerjain? Gak ada. Sehingga Nah. kebijakan itu berbasis keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Jadi nggak sekedar kenapa saya tidak mengambil S1 ilmu politik. Ya. Bagi saya sebelum ke sana itu nanti ada waktunya nyampe ke sana. Oke. Gitu. Politiknya dipelajari lewat organisasi secara umumnya ya. Basic knowledge-nya itu ya dari kuliah dari Kuliah tetap pendidikan. pendidikan. Harus itu, biar kita nggak asal ngomong. Tapi juga gini Mbak, tidak cukup banyak ya politisi yang kemudian memikirkan pada sisi tadi ya, punya keilmuan dan sebagainya. Dan Mbak Dani berpikir itu kan menurut saya langka gitu. Tapi saya nggak berpikir di sininya dulu, tapi basic apa yang kemudian nilai ditanamkan abah, kemudian ibu, kemudian Mbak Dani berpikir bahwa saya harus punya ilmu, kemudian punya pengaruh sehingga kebijakannya menghasilkan sesuatu itu. Apa nilai yang ditanamkan dari rumah? Kalau ngomong abahku itu sebenarnya sedang membuka luka masa lalu. Ya. Dan itu salah satu triggerku sih sampai sekarang. Aku itu kalau kena dikit isunya yang agak nyerempet dengan isunya abahku, aku bisa marah. Waduh gimana ini Anda? Wah gitu, enggak marahnya bukan ke kalian, iya, contohnya oke. gitu. Abahku itu dulu guru, Oke. ya guru, ya wakil kepala sekolah gitu. Salah satu SMA, gitu, SMA. Ya ada kasus di sekolah sampai akhirnya gaji guru itu sekitar 6 bulanan nggak dibayar. Ada kasus seperti itu. Waktu itu aku masih SD kelas 1 atau TK lah antara itu ya, kelas 1 SD kalau nggak. Jadi abah itu punya inisiatif, ini ngejual sapinya dulu, supaya nalangin gaji guru. Karyawan-karyawan Iya. yang lain ya. Ya karena kalau abah, waktu itu abahku kan juga petani, juga peternak. Jadi seandainya gaji nggak keluar, dia Masih masih ada. hidup gitu. Lah guru-guru yang murni ngajar saja. Dari mana kalau gaji ditahan-tahan seperti ini gitu. Udah dibayarkan, ternyata ada masalah dengan cash flow. Digali kan. Kalau abah waktu itu yang dipikirin yang penting dibayar dulu deh gitu ya. Ada masalah cash flow di sekolah, ya ada ketidaktransparanan, ada ini. Wah, abah cari tahu. Udah pengen membongkar ini dari pihak sekolah, yayasan ini ya lebih menjaga marwah gitu ya. Lebih menjaga marwah. Akhirnya dibaliklah kasusnya dengan bikin surat kaleng ke abah. Surat kaleng tuh kok dikirim kan dulu viralnya nggak bisa kan pakai HP ya, jadi viralnya pakai surat kaleng. Dikirim surat kaleng, ya intinya inilah masalah dilempar ke abah semuanya. Abah nggak terima waktu itu, dia banding ke dinas, dia datang ke mana-mana lah pokoknya mau tahu pelakunya, udah tahu lah pelakunya ini, dia berusaha untuk membuka itu. Makin rame akhirnya abah memutuskan untuk mundur aja gitu. Abah mundur dan menjadi peternak gitu. Karena sejak aku TK yang bagian jemput sekolah itu abah. Habis jemput aku sekolah, aku ikut ngajar. Jadi abah ngajar di depan, aku duduk bareng sama anak-anak SMA. Dan waktu kecil tuh aku cenderung suka nguping anaknya ya. Kalau ada orang tua-tua rapat atau apa itu suka nguping. Apa mau geser atau? Iya, atau kayaknya kita ganti tempat kayaknya. Teman-teman ini di close, kita di outdoor dan hujan. Dan lupa jelasin tadi, ini kita di Kampung Durian Panti. Kampung Durian Panti, ini hujan, kita pindah set. Abis Kita ini pindah set dulu, kita apa-apa, lanjut nggak apa-apa. cari yang aman. seru juga ternyata.
Nah, kawan distrik, ini ada warga distrik, ini ada perubahan tempat. Iya, karena hujan, tapi nggak apa-apa, kita di wisata Kampung Durian. Wisata Kampung Karena di Durian luar hujan. Desa Pakis, Oke, sini Kecamatan kita Panti. geser ke aula. Kita nerusin yang tadi, Pak. Kita bicara soal nilai yang ditanamkan Abah sama Umi atau Ibu yang di rumah lah, sehingga jadi Mbak Dani hari ini begitu. Oke, tadi ceritanya Abah, Mas. Abah. Ya, sampai yang Nah, resign memutuskan. memutuskan resign. Dan dari situ sepertinya aku tuh menyerap ke alam bawah sadarku. Aku melihat etos kerja Abah itu ini. Menurut aku itu gila banget. Rela berkorban banget. Satu, Gitu. kalau dia misalnya dikasih tugas 7 dengan upah 7, Ha, dia akan melakukan 9 sampai 10. Itu Abah. Ha. Dan itu kelihatan sampai sekarang. Orangnya detail, itu detail banget. Abah nggak pernah ngomong kamu harus ngelakuin gaya seperti ini. Tapi dia terus nunjukin. Iya, langsung Iya. contoh. Dan itu ya terlihat waktu jadi guru dengan kasus itu. Dan dia mau membongkar. Dia kejar kemana-mana sendirian. Dia kejar kemana-mana sendirian. Dan aku waktu itu suka ikut kemana-mana. Setiap datang kalau nggak diajak gitu, nangis aku minta ikut. Jadi datang ke dinas ke apa, aku ikutan. Gitu. Kan Abah agak marah, kenceng, berdebat apa itu, aku dengerin. Gitu. Jadi selain tentang dedikasi, saat kita diberi tugas gitu, kita harus memberikan performa terbaik. Yang pertama, yang kedua, kalau kebenarannya memang tidak seperti itu dan kita dituduhkan walaupun ada relasi kuasa yang lebih kuat, sampai titik darah penghabisan bongkar terus. Gak apa-apa walaupun akhirnya Abah resign. Tapi tahu, semua orang tahu Abah gak diam. Kata Abah. Ada penegasan. Abah gak diam gitu. Nah dari situ itu jadi pola. Jadi polaku gitu, polaku. Sekarang misalnya ada, Dani gini, aku kan kebiasaan. Kalau denger ada orang ini ngomong kemana-mana terus apa, aku ajak ngopi, datang. Gak peduli siapa aja datang. Gak usah, aku gak marah-marah kalau ayo ngomong gitu. Ngomong. Gak biasa dengan ini membiarkan masalah itu berlarut-larut. Karena entah itu di organisasi, di dunia pekerjaan, di politik, di pemerintahan. Kalau ada kasak kusuk dibiarkan, udah itu akan menjadi bola salju masalah. Dan itu juga menjadi poin utama dalam kita memimpin sebuah organisasi dan lain sebagainya. Itu dari Abah. Jadi akhirnya pola itu ke bawah sampai sekarang. Kalau ibu itu empati, orang yang empatinya tinggi banget, sensitif, peka gitu, peka. Jadi ada aku beberapa mungkin sebelum di sini ya ngobrol di sini, kemarin sempat ngobrol sama ini Andi, sempat ngobrol. Saya dari aktivis, jadi saya mau mengotokritik diri saya sendiri gitu ya, dari aktivis. Banyak kan yang disorot kalau walah aktivis tuh rame, kalau masih jadi aktivis ngedemo, ngeritik ini itu. Kalau udah di dalam kalau udah di dalam diem bahkan jadi pelaku gitu ya. Ya ibaratnya banyak yang ini nyinyirin juga ya, gimana enggak? Wong waktu jadi aktivis masih lapar. Jadi kayak trauma, nggak mau lapar lagi. Akhirnya mempertahankan posisinya, mempertahankan sikapnya supaya tetap tidak lapar ya. Nah di situ ya beruntung dengan ibu ini yang selalu memaksa kita harus ngelihat kalau dulu pernah lapar, gimana saat di atas membuat orang-orang yang lain tidak lapar. Oke. Wah ada kopinya ini. Rengganis. Suasana hujan-hujan. Oh yes. Asli Jember. Jadi donet. Di kita bisa tahu Pegangan tuh. langsung rasanya. Iya, kopi Robusta. Robusta Rengganis. Rengganis. Produksinya di Kecamatan Pati Ini juga. ternyata udah diekspor loh. Oh iya ya. Iya, ini salah satu kelompok usaha perhutanan sosial. Oh iya, makanya kemarin dapat ini kayaknya penghargaan atau Penghargaan juara 1 Juara kelompok 1 perhutanan sosial tingkat se-Indonesia. se-Indonesia. Jadi sudah dapat penghargaan langsung dari Pak Menteri. Iya, kopi Robusta Rengganis. Ini Iya, aduh. seruput dulu ya. Jember. Kita seruput. Seruput aja dulu. Seruput dong. dulu, biar gak ngantuk. Ya, jadi gitu, Nah, Mbak. Jadi titik tekannya justru di situ karena dari aktivis kemudian Mbak Dani memilih jalan perjuangan saya sebut di dunia politik yang dimana stereotipnya gitu tadi bahwa kalau sudah masuk dalam kekuasaan
sikapnya berubah. Tapi itu tidak di Mbak Dhani, di mana Mbak Dhani kita tahu pernah bersama Pak Jokowi di tingkat paling dalam. Paling dalam. Paling dalam. Hidup Jokowi. Jadi tingkat itu bagaimana sweetnya dan menjaga nilai yang ditanam tadi, empati, kemudian perjuangan gaya Abah. Saya tuh ini ya, selalu bermimpi di seluruh negeri ini orang dengan kalangan apapun, punya background apapun, itu punya kesempatan yang sama. Ngomong politik, kalau nggak punya uang, kira-kira punya posisi strategis? Gak kira. Iya. Kutu anak Esopo, bukan anaknya tokoh, nggak mungkin. Nah, bagi orang-orang yang nggak punya privilege, ini kan PR untuk naik. Punya ide aja, pinter aja, punya kepedulian, nggak punya itu, selesai. Saya berangkat ke Jakarta, sopo kenal Pak Dur bapakku? Gak ada yang kenal. Apalagi pertama datang ke Jakarta 2010, saya tinggalnya di kantor. Saya tidur di kantor. Kantor IPM waktu itu, saya tinggal di sana. Jadi gimana cara supaya orang ngelihat, ya lagi-lagi ya kita salah satu cara ya di organisasi itu salah satu ini ya, langkah kita. Berjejaring, terus mempersiapkan diri. Tapi saya juga selalu melihat ada nggak sosok-sosok yang dia emang berangkat dari bawah. Waktu itu saya melihat Pak Jokowi itu salah satu simbol pergerakan dari bawah. Saya melihat ini simbol pergerakan dari bawah, mulai dari ini wali kota, gak ucuk-ucuk kan, gak ucuk-ucuk datang. Dan kalau ini bicara partai politik yang mendukung, juga yang mengusung ini, bukan partai politik miliknya. Kan bukan. Bukan. Jadi saya rasa saat melihat seperti ini, oh ada kesempatan. Nah kebetulan saya juga hobinya backpacker ya dari dulu, pergi sendiri, solo traveling kemana. Ya walaupun mungkin di feed saya nggak kelihatan saya jalan-jalan, saya males ngeposting gitu. Saya penasaran, selama ini kan orang ngeliat Jepang tuh bagus gitu waktu itu. Oke, saya pergi ke sana setengah bulan. Muter dari kampung ke kampung, saya pengen ngobrol dengan banyak orang. Cuman satu yang saya lihat, kan iklim demokrasinya berbeda. Saya pulang dari sana, saya bersyukur jadi orang Indonesia. Saya berani bermimpi. Di sana nggak ada yang berani bermimpi. Seseorang yang anak yang punya latar belakang seperti saya datang ke, misalnya kalau di sana ke Tokyo, datang saya ke Jakarta. Apalagi berbicara masuk di pemerintahan. Kan udah sistemnya beda. Kita demokrasi loh. Demokrasi itu udah satu poin penting. Kita udah dapat kunci. Tinggal kita gimana memanfaatkannya. Kita itu semua udah dikasih kunci. Semua boleh masuk gitu. Semua boleh masuk. Akhirnya, walaupun saya membanggakan negara lain yang lebih maju, tapi saya tetap bersyukur ada di Indonesia gitu loh. Punya ruang itu. Karena punya siapapun dengan latar belakang apapun. Punya kesempatan yang sama. Hanya saja ada privilege di beberapa orang yang mempermudah nyampe sana. PR-nya buat kita yang nggak punya privilege, bikin privilege-nya. Apa untuk anak muda yang langkah atau step-stepnya? Satu, good looking itu privilege. Coba, gak usah jauh-jauh, mau melamar pekerjaan kayak di kampus kayak dosen pasti ngeliat yang good looking duluan. Jadi itu alam bawah sadar juga loh, secara gak langsung. Abahku itu sampai udah sepuh sekarang, badannya itu masih six-pack. Ngejaga. Gini, ngejaga banget gitu. Good looking kan ya udahlah bentukan seperti apa kita ya dari Tuhan kan tinggal maksimalkan. Tapi mau percaya dan tidak, ini sempat ada riset dari World Bank kemarin ya, tahun kemarin. Itu menunjukkan tingkat penghasilan tertinggi itu didapat orang-orang yang memiliki good looking. Jangan remehin. Iya betul. Walaupun nggak good tapi dirawat lah dirawat gitu loh. Ya. Kan menarik membuat orang tuh penampilan menarik kan jadi salah satu syarat.
Nah, privilege ini orang yang aku tuh kalau ngomongin dianggap guyon. Enggak, udah banyak risetnya. Coba gitu, cari Ya. hubungan good looking dengan karir, pendapatan dan lain sebagainya. Itu. Terus selanjutnya ya masalah pendidikan. Itu kan Oke. cara kita mempersiapkan privilege. Organisasi, karena di organisasi kita sedang membentuk jaringan itu. Kita nggak punya yang lainnya, ya udah kita bikin privilege itu. Dan itu yang aku pikirkan saat itu. Aku nggak punya privilege apa-apa, datang ke Jakarta, bikin. Menahan diri, rajin olahraga, walaupun umurku itu sekarang cukup sangat banyak sekali. Iyalah. Banyak orang masih kan? kaget dengan umurku ya. Gak kelihatan soalnya masih. Iya, aku tuh hampir 40 tahun. Iya. Masih bisa lah nongkrong sama Looknya anak masih kuliah. sepantaran lah ya. Masih Iya. sebentar. Paling cepet tua ini. Oh enggak, Anda aja ya. Jangan bawa-bawa, Pak. Oke. Nah itu salah satunya. Iya. Jadi bikin privilege. Hmm. Karena kalau enggak udah. Dan kita melihat Pak Jokowi itu juga bukan orang yang punya partai dan lain sebagainya. Akhirnya melihat ada sosok ini, kenapa aku nggak menjadi bagian yang ikut itu mensukseskan beliau gitu. Bagian untuk mensukseskan beliau, memaksimalkan ini semuanya, bahkan memutuskan berpolitik gitu. Memutuskan berpolitik. Waktu itu ya namanya kita mantan ketua umum ya, wah aku udah dapat privilege nih. Jadi idaman kayaknya mau ditarik Ya. sana sini kan. Jejaring udah terbentuk. Ya. Kan katanya bikin privilege ya. Iya. Udah kebentuk satu privilege ini. Jadi ketua umum dan waktu itu IPM mendapat penghargaan sebagai organisasi terbaik kepemudaan tingkat nasional dan juga terbaik se-ASEAN. Waktu itu saya menerima penghargaan itu di Bangkok. Pulang dari Bangkok, wih, semua rebutan. Ayo Jadi- udah nih masuk di sini. Wah ditarik-tarik, laris lah waktu itu. Karena punya privilege gitu ya. Iya. Punya privilege. Cuman satu hal ya saya pikirkan. Dan waktu itu juga dari Kemenpora ada kayak semacam program talent scouting gitu. Nyari anak-anak yang secara track record gitu. Ya mereka lah yang paham ya. Akhirnya saya diundang bagian dari talent scouting untuk menjadi bagian dari KPK. Nah, waktu diundang masuk ke sana, saya bilang, maaf Pak, saya seneng banget sebenarnya diundang di sini. Ya sebuah kehormatan bagi saya. Hanya saja saya mau bikin parpol, Pak. Jadi, Langsung terucap bikin partai politik. langsung kata beliau, kamu tahu nggak Dani? Semua penyakit di negara ini sumbernya dari Dari sana. partai kok kamu malah mau buat itu. Kamu kok malah mau di situ katanya. Udah benar-benar di KPK, karena kan kalau kita mengibaratkan KPK ini kan institusi paling suci kan. Oh iya, frame publik Iya. mengatakan demikian. Sudah, kamu aktivis di KPK. Cocok sekali itu. Pak, saya pengen tahu sebenarnya apa sih hakikatnya partai politik itu sebenarnya, Pak? Dia dibentuk menginstitusikan kepentingannya banyak orang, keinginannya banyak orang menjadi satu organisasi, misalnya satu lembaga, terus di sana mengkader, melahirkan sosok, memimpin negeri ini, mensejahterakan. Mulia sekali, kan Ya. sama aja Pak mulia kayak KPK. Iya. Hanya saja karena banyak gesekan sana sini, bergeser semuanya. Saya masuk pengen bagian dari situ Pak. Makanya saya maunya bikin, bukan ikutan, gitu. Iya. Bikin. Tapi dulu langsung ke PSI atau ada runutan sebelum betul-betul ke politik praktis, Mbak? Pernah saya bantuin pendirian organisasi masyarakat Perindo, Ormas. Masih Ormas. Masih Iya. Ormas Perindo. Saya pernah bantuin di sana pendirian baru 2014. Saya yang pure ini ya. Dan Iya. waktu itu Pak Jokowi kepilih. Dan itu bagi kami bisa loh. Yang selama ini kita berpikir gak punya background apa-apa. Oke, bikin dengan ya kalau dibilang gak masuk akal dulu. Parpol rasa organisasi pergerakan. Oh ya, karena saya PS masih itu parpol rasa organisasi pergerakan yang SOP-nya kita ya pergerakan banget. Bahkan sampai detik ini
semua anggota dewan kita punya alat kontrol masing-masing yang laporannya rutin ke publik. Ya karena Jember masih belum ada ya, jadi nggak ngerasain. Yang warga di Surabaya, di Jakarta, Malang jadi ada pasti kontrol. bisa mengakses itu langsung. Bahkan kita ada aplikasi khusus yang melaporkan kalau misalnya ada sekedar lampu jalan mati atau apa, bisa nggak siapa yang paling cepat ngerespon ini. Oh, PSI ada seperti itu? Ada scoring juga, ada Oke. kasih bintang kalau si anggota dewan ini bintangnya sedikit, misalnya sama masyarakat sering dapat review Rating jelek-jelek, gitu ya? iya rating. Tinggal kita panggil sambil kita punya tim khusus yang akan melacak kinerjanya. Baru kita kasih SP 1, 2, 3 bahkan bisa PAW. Berarti evaluasi internal cukup kuat di internal PSI. Kencang sekali. ya. Karena PSI, Mbak, awal-awal misalnya. PSI punya istilah kopdar. Ya. PSI ramai di sosial media sampai sekarang. Sampai sekarang partai yang paling dibicarakan lah gitu. Ternyata tapi sistem-sistem begini kan mungkin publik sedikit yang tahu, Mbak. Jadi PSI punya kontrol anggota dewannya dan sebagainya gitu. Tapi yang menarik lagi adalah misal sudah Mbak Dani pendiri PSI ya. Generasi paling awal. Ada nilai aktivisme, tapi kan tetap ada gesekan di dalam, Mbak. Maksudnya ada kontra nilai lah dengan berbagai macam kepala dan sebagainya. Apa yang paling kemudian menjadi bagian penting ketika aktivis masuk ke politik itu? Gesekan apa, nurani apa yang harus sering-sering diolah lah, di manage? Nah, aktivis terutama aktivis kepemudaan ya. Ini kebanyakan masih berada di Menara Gading. Baca buku, berteori, beridealisme, tidak tahu kondisi di lapangan realitasnya seperti apa. Contoh kecil aja. Kita ngomongin harusnya pemilu standarnya A, B, C, dan lain sebagainya. Biasanya aktivis ini suka kaget kalau udah di lapangan. Dan ini kejadian kita di 2019, kalau udah ngomong ide, paling juara lah jago. Pemilu keok. Nggak segampang teori-teori di sini. Buku semua tentang teori politik, mau aplikasikan di bawah nggak bisa. Yang nulis teori politik dari mana? Orang-orang Eropa. Barat. Orang Barat yang udah semuanya stabil lah di sini. Orang masih bingung, besok aku makan apa? Jadi ada yang datang duluan, walaupun kita udah pendidikan politik, harusnya politik bla 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 bla. Tiba-tiba ini buat beli beras besok Pak, jangan lupa ya. Ya udah selesai itu. Berubah langsung ya. Saya dibilang misalnya kalau nerima ini amplop, menerima amplop sekarang nasib kita 5 tahun ke depan itu akan digadaikan gitu. Orang ini akan korupsi untuk balikin atau apa, dijelasin kayak gitu. Bodoh amat, kan masih 5 tahun lagi, untuk besok makan aja aku belum tahu. Iya, jadi realitas hari ini gitu ya. Gitu. Jadi itu banyak yang dirasakan teman-teman aktivis yang di dalam, yang punya idealisme tinggi. Waktu nyampe di lapangan, emang Indonesia ini beda lagi. Dan jangan hanya bilang Indonesia beda, Indonesia ini nanti dilihat mana kota, mana kabupaten, bahkan kabupaten kelasnya seperti apa itu akan berbeda gaya politiknya. Akhirnya terbukti. Kursi-kursi besar itu hanya ada di kota kan gitu. Oh iya, PSI sangat laku di kota memang ya. Laku di kota ya, karena secara pendidikan udah tinggi, masyarakat secara ekonomi ya relatif aman. Jadi mereka mau dikasih info tentang politik harus seperti ini, transparansi atau apa, dimakan. Iya. Gak usah jauh-jauh di Jember dikasih kayak gitu. Apalagi nyampe di Sumber Jambe, mana berarti kelasnya belum kota. Arya Cong gitu ya. Iya, itu. Nah itu yang akhirnya kita juga ada masanya gitu. Saat kita di aktivis, saat kawan-kawan menyoroti dengan idealisme, itu bagus sebagai penyeimbang. Biar kondisi realitas seperti ini coba di-upgrade gitu loh. Realitasnya kan kayak gini, tapi kita nggak harus terlena dengan realitas. Iya, masyarakat butuh makan, terus kita kasih amplop, apa nggak harus seperti itu. Kita upgrade sedikit demi sedikit, tapi jangan lupakan kondisinya memang seperti ini. Kalau kita lihat teorinya Abraham Maslow itu yang teori kebutuhan paling bawah perut. Mau ngomong ini pendidikan bagus, kasih jalan, udah. Kalau di rumah nggak ada beras, selesai itu. Mau dikasih program pemerintah apapun, nggak peduli. Iya.
selesaikan itu. Nah, dari situ akhirnya gimana? Ini tekanan sebenarnya bagi seorang aktivis menyeimbangkan antara idealitas dan realitas. Betul. Karena tengah-tengahnya biasanya iya. isi tas. Iya. Jadi itu kan Iya, saya membayangkan wah luar biasa sekali yang masuk ke sana. Itu yang harus agak ini ya, kita lebih bisa mencoba menyeimbangkan itu. Ha. Berarti memang secara value memang ada benturan tapi karena ini politik praktis berarti realita juga harus diterima sebagai strategi, harus banyak komprominya, banyak hal. Iya, kompromi, tapi jangan sampai tadi kan, apa sih sebenarnya makna utamanya politik? Jangan sampai gara-gara kompromi ini makin kabur. Kita mengembalikan pada kitohnya. Ya dikit-dikit, walaupun realitasnya seperti ini. Tapi kalau Mbak Dani sekenceng ini menyuarakan nilai, menyuarakan idealisme di dalam partai, itu kan juga resisten di dalam. Bagaimana memanage-nya, Pak? Apalagi nggak punya privilege itu tadi. Iya. yang dijelaskan Oh, oleh punya Mbak Dani. privilege kan? Hari ini. Oh ya, hari ini. Sebelumnya kan mantan ketum. Oh, mantan ketum ya, Prof. Makanya Jangan pernah masuk di politik kalau belum punya privilege apa-apa. Betul. catat. Catat ya. Apalagi cuman ikut senior. Betul. Ya, berarti yang masuk ke sana kan harus betul-betul petarung berarti ya. Harus petarung dan harus bikin privilege sendiri. Kalau nggak bawaan, kita bentuk sendiri. Iya, harus. Kalau enggak ya berdoa aja gitu, dapat mertua pengusaha besar. Situ. Oh iya, itu salah satu Punya mertua pejabat, itu privilege. Ya. Mulai fokus hunting teman-teman. Iya, kalau memang dilihat saya mau yang ini ya, mencoba naik tingkatnya jadi ketum kayaknya susah gitu, persaingan ketat. Ya udahlah, lihat kanan kiri mana yang punya anaknya pejabat bisa dideketin, hunting gitu. Itu salah satu privilege. Tapi kalau bicara PSI, karena gini, PSI merubah logo, banyak perubahan-perubahan di tubuh PSI ya. Dan aku juga baru tahu tadi ada sistem kontrol ke anggota dewannya dan sebagainya. Coba diberitahu ke publik, Mbak. Sebetulnya PSI itu kenapa orang harus milih PSI? Kenapa orang harus peduli dengan PSI? Dengan segala macam pro kontra nih loh ya. Kita harus fair kan. PSI itu pro kontra. Sering rame lah. Apalagi semenjak ketum yang baru ya. Harusnya dibuang aja deh. Nggak harus, orang benci juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, waduh. Nggak milih juga nggak apa-apa. Iya, Kalau iya. mau milih ya nggak apa-apa gitu. Ya ini negara demokrasi. Bagi kami ya, melihatnya, varian ini kayak toko kue. Gitu. Silakan semua bikin varian kue. Masa pedagang mau bilang setiap ada pembeli, kamu harus beli ini? Karena pasti ada pasarnya. Pasti ada pasarnya. Jadi PSI masih yakin pasarnya PSI ini masih luas dan pasti orang ke PSI ya? Juga kami yakin semua ada pasarnya. Tapi masalah luas dan enggak, ya tinggal nanti kita menyesuaikan antara kebutuhan pasar. Pedagang kan juga nggak bisa sok idealis. Orang di sini misalnya sukanya ngopi, berarti kalau bikin roti rasa kopi dong, jangan rasa karamel atau apa gitu. Nah itu yang harus diadaptasikan. Jadi mau menghujat, monggo, wes itu ya. Kalau ngelihat kontenku isinya hujatan, ya gak apa-apa, tak balesin kalau aku lagi lenggang, pasti balesin satu. Simbol politisi beneran itu nggak takut dihujat, Don. Oh iya. Berarti betul-betul politisi begitu. Kalau masih anti kritik, Nah, itu proses untuk membangun karakter lapang dada itu. Mungkin ada kiatnya, apalagi basicnya psikolog juga nih. iya. Mbak Dani. Kalau dikritik Pak, aku pernah yang gerdek juga dengan diajar banyak orang. Kan apalagi nggak biasa menerima kritik-kritik yang tajam begitu, tiba-tiba dikritik, kita memang bisa ngomong ya bahwa kita harus menerima kritik, tapi ketika kita dikritik juga ternyata sakit. Ya memang. Gimana itu Pak? Membangun. Kalau ini saya pribadi sih, saya sebenarnya nggak suka disakitin. Makanya saya nggak mau nyakitin. Itu dulu. Oh Kalau itu saya, rumus ya. kalau saya nggak mau disakitin, saya nggak mau nyakitin orang. Dan juga harus selesaikan dulu nilai diri kita masing-masing. Misalnya, orang mau bilang misalnya, Dani jelek. Aku ayu, kata apa? Jadi beresin aja dulu kita. Itu terkait dengan ya pilihan apapun. Pilihan sikap.
entah mau dibilang, iya, kamu dulu waktu jadi mahasiswa kenceng banget ngeritik ABC, sekarang ada di pemerintahan, lebih soft, lebih ini, gak konsisten gitu. Cuman saya bilang, ya mahasiswa dulu saya bacaannya ini aja. Tapi kan umur saya bertambah banyak ini. Saya bertemu banyak orang, bertemu banyak realitas. Kalau saya punya perubahan sikap, pandangan, wajar, referensinya udah bertambah. Malah kalau saya umur sekian ini, dengan saya umur 19 tahun itu tetap cara berpikirnya, berarti saya nggak bertumbuh, nggak berkembang. Iya sih, iya. Nggak bermanfaat dong saya sebagai manusia. Udah kalau ada kritik macam-macam, ya saya udah harus selesaikan ya, masing-masing selesaikan definisi kita. Dan membuat statement, menentukan pilihan tindakan, itu juga harus clear. Jangan kita, saya dari dulu sih, kalau ragu-ragu saya nggak akan jalan. Kalau menurut saya udah saya riset, datanya lengkap, terus saya menentukan saya mau menyatakan sikap ini. Bahkan di dalam organisasi, kalau memang kan organisasi apapun berdebat perbedaan itu wajar. Ya. Ada kalanya ide kita diterima, ada kalanya enggak. Tidak. Walaupun kita masih kurang sreg, tapi kalau udah mufakat, wajib kita menerima ini. Dan saya pasti minta izin. Karena ini gak berangkat dari basic knowledge saya, gitu. Saya merasa gak punya data yang kuat, mohon saya jangan dijadikan jubir untuk isu ini. Mengambil kapasitas kita berarti. Daripada nanti blunder, gitu. Saya nggak mau, saya nanti blunder. Terus selain itu, kalau saya dihujat, saya akan sakit hati. Saya akan, iya kah? Oh berarti saya salah ngomong apa? Biasanya orang yang dihujat sama netizen berpikirnya berlebihan, overthinking, karena seperti itu. Iya kah? Aku salah, aku ini. Tapi kalau dari awal kita udah firm pilihan saya ini, dihujat, enak kita bales. Saya biasanya subuh-subuh itu balesin satu-satu. Iya tak? Oke, berarti menyelesaikan diri sendiri. Diri sendiri harus selesai dulu. Mengukur kapasitas. Oke. Betul. Terus kemudian ada selain di politik praktis kan ada tugas kenegaraan Pak ya. Pertama masuk berarti bantu Pak Jokowi di bagian apa dulu Pak? Nah, dulu saya sebagai asisten staf khusus kepresidenan. Nah, di sana khusus untuk ada 2 isu utama ya. Waktu itu pertama bagaimana masa transisi ini berjalan dengan smooth. Karena kebanyakan kalau berganti kepemimpinan masing-masing itu kan punya ego ya. Nggak usah jauh-jauh tingkat ini ya, tingkat presiden. Kita aja kalau jadi ketum organisasi tingkat komisariat aja, kayaknya nggak mau rasanya melanjutkan semua programnya ketua umum sebelumnya. Nah, ini kita mencoba menjembatani ini nih. Jadi dari tim selanjutnya kita menyiapkan semua data yang kira-kira ini kayak kompatibel masuk di program yang dikampanyekan oleh presiden-presiden yang lainnya, capres-capres yang lainnya supaya kompatibel. Terus yang kedua tentang IKN. Oh IKN. Oh berarti Mbak Dani juga ada andil dalam IKN ya? Ya dikit-dikit lah. Perencanaan awal atau? Ya saya kebetulan di pertengahan ya. Pertengahan ya. Di pertengahan. Jadi bagaimana membuat IKN ini bukan hanya sekedar proyek ambisius kesannya kan. Proyek ambisius supaya Pak Jokowi ini dilihat melahirkan legacy. Biar ada sejarahnya gitu. Dan ini bukan hanya sekedar kebijakan yang lahir saat itu aja. Tapi ini sejarah panjang loh. Bahkan ide IKN ini bukan kita bilang, wah Pak Jokowi yang ambisius atau apa. Ini ide besarnya Pak Soekarno, ini Presiden Soekarno. Coba kita lihat nanti sambil ini ya, masalah tahu nomor-nomornya kita ini. Jadi dulu itu ada sebuah semacam deklarasi gitu. Bagaimana memindahkan kekuasaan sekitar tahun 1975. Jadi memindahkan ini ya, ibu kota bukan hanya di Jawa,
tapi di Kalimantan. Kalau waktu itu tentang deklarasi ini, pencanangan ini, itu di Palangkaraya waktu itu. Di Kalimantan. Karena targetnya supaya benar-benar ada di poros Indonesia. Jadi tidak Jawa sentris. Nggak Jawa sentris. Bahkan ide itu dari tahun 70-an dulu. Dari sejak tahun 70-an. Jadi itu tentang kesinambungan ya. Tentang kesinambungan kebijakan. Terus yang kedua, tentang isu lingkungan. Oh ini berarti di 2000 berapa sih Mbak? 2019 ya? Kenapa? Yang kedua, transisi ya berarti ya. Saya bahkan di akhir. Oh di akhir, Saya di akhir kemarin. Oh di akhir. Di tahun akhir. Saya di tahun akhir karena fokusnya untuk transisi ya. Oke. Fokusnya untuk transisi. Nah, terus yang kedua juga, ini bukan hanya sekedar ide kebijakan aja, tapi bagaimana Forest City itu benar-benar terbentuk. Oh. Kalau iya, iya. orang berbicara, iya di IKN itu malah menghancurkan ekosistem yang ada. Ini mengacaukan sosiokultural yang ada. Tapi kalau dibiarkan, nggak ada kontrol, itu makin bahaya. Semua pembangunan memang nggak ada yang namanya pembangunan itu zero kerugian. Iya, pasti Nggak ada yang harus Kerugian alam dikorbankan. zero itu nggak ada. Pasti ada. Hanya saja yang harus diukur berapa banyak efek kebaikannya dibanding kerugiannya. Makanya itu kenapa ditarik ke sana. Secara desain, tata kelola, semuanya dibuat bagaimana ini menjadi sebuah kawasan hijau. Kalau bilang sekarang IKN itu kota mati, kapan-kapan datang ke sana. Oh, berarti Mbak Dani juga transisi itu juga fokusnya di lingkungan untuk IKN waktu itu. Semuanya. Jadi bagaimana investor juga bisa masuk dengan SOP yang mungkin dulu kalau di luar IKN seperti apa, kalau di sini ada ini ya, aturan-aturan yang terkait dengan lingkungan, keberlanjutan itu menjadi prinsip utama. Ya kebetulan Pak Menhub ini waktu itu kan juga jadi wakil kepala otorita IKN. Nah, itu dulu bridging-nya. Oh, oke, berarti masuk ke situ. Terus kemudian itu berapa lama waktu bantu Pak Presiden jadi asisten? Sekitar setahunan lah. Setahun ya? Ya. Kemudian masuk sebagai staf sus kehutanan Pak ya? Ya. Nah kalau catatan kami Mbak Dani itu pernah jauh sebelum ini pernah bersurat soal kebakaran hutan. Buat surat terbuka. Ya. Berarti memang tadi punya selain isu kesehatan Mbak Dani juga berada di isu lingkungan juga. Aware di isu lingkungan. Terus tugasnya apa Mbak? Staf sus ini kan sempat rame loh ya. Wah ini apalagi awal-awal menjabat semua ya staf sus ya. Publik, wah ini ngapain? Jatah biasanya. Jatah. Ngapain Mbak? Ngapain ya? Ada fungsinya atau enggak sih sebenarnya? Jadi staf sus kalau di ini ya, itu sama halnya sih. Seperti waktu di staf sus kepresidenan. Jadi tugas kita apa yang nggak dilakukan oleh ini apa misalnya yang pihak-pihak lain misalnya kita tuh menggali masalah malah. Oke. Tujuannya ya belanja masalah. Belanja masalah sebanyak-banyaknya. Kalau yang lain bikin program, kita nggak bisa bikin program. Kami tuh sama sekali nggak bisa bikin program. Nggak punya kebijakan apapun. Oh iya. Cuman kami adalah perpanjangan tangan. Kalau sekarang perpanjangan tangannya Pak Menteri diperintah apa misalnya gitu. Nah fokusnya berbelanja masalah sebanyak-banyaknya sesuai dengan bidang. Nggak kebetulan sih karena udah ada SK-nya. Ya. Saya kalau di Kemenhub spesifik untuk membangun hubungan antar lembaga dan konflik tenurial. Gimana itu? Nah, kalau hubungan antar lembaga, ya bagaimana ini ya, lembaga apapun bisa bekerja sama dengan maksimal sesuai dengan tujuannya dari Kementerian Kehutanan. Bisa jadi support, mulai dari yang rame kemarin, yang rame juga ya. Pokoknya yang rame-rame itu juga, ya nggak tahu lah, dibikin rame itu. Terus kementerian terkait, bahkan NGO, masyarakat, dan salah satunya ini kayak
perhutanan sosial. Ini kita itu sekarang berada di kawasan perhutanan sosial. Oh iya, ini di kawasan perhutanan sosial. Ya, di perhutanan sosial. Ini bukan hanya sekedar isu hutannya saja. Karena Pak Menteri itu selalu menyampaikan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Karena dua hal ini bukan sesuatu yang harus diperhadapkan. Orang mau sejahtera, gundulin hutan. Orang mau sejahtera, gali tambang terus. Kan nggak begitu caranya. Nah, ini ya gini, aku pengen agak luas nih. Setelah keliling, belanja masalah, mengcollecting, apa masalah yang paling urgent yang kira-kira karena kita di Kampung wisata Durian. wisata Kampung Durian dikasih durian betulan ya. Terima kasih Mas. Pokoknya jago ini. Yang nganter spesial. Nganter spesial. Ya, apa Mas? Setelah di collecting nih, apa Ya. masalah yang kira-kira ini perlu segera untuk Pak Menteri? Sebenarnya dari poin yang saya sampaikan tadi, itu yang jadi pangkal masalah. Oh begitu. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Masyarakat ini kan nanti ada kelasnya. Ada masyarakat pada umumnya, pinggiran hutan yang secara kelas ekonomi memang ini wajib untuk disejahterakan. Ada masyarakat yang sebenarnya konglomerat tapi butuh sejahtera lagi. Kan ada. Ditemukan itu datanya. Nah, kan emang banyak. Ya. Aku seneng kalau buka-bukaan. Di Jawa Timur banyak nggak, Mbak? Hah? Di Jawa Timur Ya banyak kan nggak? banyak. Jadi ini gimana dua pihak ini berjalan. Oke. Hutan lestari misalnya, masyarakat kelaparan juga nggak bisa hidup. Iya. Akhirnya kalau hutan lestari, masyarakat kelaparan, yang isinya nanti isinya masyarakatnya apa? Jadi illegal logging, ngejar ini telur penyu sekarang itu pada dijual-jual. Kalau mereka sejahtera, nggak lapar, ya nggak akan rusak. Jadi kan harus berimbang. Regulasi juga harus ditegakkan. Misalnya, ya kita juga nggak bisa menafikan tentang ini ada kebutuhan tambang. Kan semua juga untuk pembangunan gitu. Tapi ada batasannya. Ada kompensasi yang harus dilakukan. Setiap galian sekian dia harus menyelamatkan hutan sekian. Itu udah ada aturannya. Berarti kan gimana kita menegakkan aturan itu. Nah, tadi selain hubungan antar lembaga, saya juga diamanahkan di bidang konflik tenurial. Nah, itu kalau misalnya ada ya konflik-konflik orang masuk mengeksploitasi alam nggak ada izinnya, gitu. Atau misalnya ada masyarakat di satu kawasan dia udah dapat izin pengelolaan hutan sosial seperti ini, tapi ternyata ada pengusaha yang masuk juga melakukan galian, misalnya berantem, ya udah ngajak ngopi, tugasku tukang ngopi kan, ngajak ngopi. Berarti tugas Pak Menteri juga itu mendistribusikan kawasan hutan kepada mereka yang berhak. Iya, Nanti karena bahasan- keterlanjuran ya, bukan karena tiba-tiba, wah nanti ada tora kan, gitu ya. Iya. Ada tora di sana, tiba-tiba bikin patok sendiri gitu, itu nggak bisa tiba-tiba begitu. Keterlanjuran itu ada masyarakat yang memang hidup di sana, berkembang secara sosial di sana, itu sejak dahulu sebelum penetapan administrasi ini. Nah itu kan sebenarnya sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat. Bukan serta-merta, wes kusur. Enggak, kebijakan itu sebenarnya juga bisa kok dibikin humanis. Bisa. Iya. Nah Berarti itu ini penjembatan. Masyarakat juga harus nanti mengawasi ya. Tadi ada orang yang kaya pengen tambah kaya, begitu-begitu kan itu juga Dan jumlahnya banyak. jumlahnya. Pengen kaya nggak ada yang salah kok dengan orang pengen kaya. Nggak Tapi- apa-apa. Yang penting ikut regulasi. Ikut regulasi. Jangan tiba-tiba menggali nggak ada izin. Kalau ini ya, kenapa kita selalu nyorotin menggali nggak dapat izin misalnya, dia memaksa di sana. Kan kita nggak bisa ngontrol. Kompensasi yang dilakukan untuk masyarakat apa? Kompensasi yang dilakukan untuk alam apa? Banyak kok. Gara-gara kayak gini, kewajibannya harus misalnya melakukan rehabilitasi berapa kawasan hutan itu nggak dilakukan.
Nah, itu fungsinya kontrol di sana. Kalau Tora di Jember seperti apa, Pak? Weh, Nyobain. Sebarannya atau Jember gimana? ini yang mendapatkan pelepasan kawasan Tora terbesar se-Indonesia. Jember. Jember, Kabupaten Jember. Sekitar 7 ribuan sekian ini penerima. Oh. Kemarin berarti udah komunikasi sama Bupati Jember Gus Wawait udah. Oh, sudah. Udah ya. Sudah. Berarti penataan Tora di Jember kan Mbak Dani berarti yang leading sektor untuk komunikasi dengan para pihak atau seperti apa? Nah, ini kalau ini ya banyak yang kurang paham kadang ya. Nah. Tora itu dianggapnya bagi-bagi lahan gratis. Oh. yang bener gimana tuh? Ini kan karena di kawasan hutan. Karena prinsipnya adalah keterlanjuran tadi. Oh. Keterlanjuran. Wait, berarti dengan kata lain yang dulu itu ada, jangan nyebut salah ya, ada kurang tepatnya. Yang disosialisasikan. Apa? Yang dulu-dulu ya. Dianggapnya bagi-bagi tanah gitu. Bisa pengajuan baru atau seperti apa? Nah, kalau keterlanjuran itu maksudnya memang sudah ada kehidupan di situ sebelumnya. Oh, oke. Masyarakatnya udah terbangun di situ, udah terbentuk di situ, beraktivitas di situ. Bukan tiba-tiba dengar kayak gitu. Ini kan banyak kasus tiba-tiba dengar di sana orang yang tinggalnya agak di bawah buka untuk perkebunan misalnya. Oh iya, ikut jatah aku, ikut dipetok-petok dulu gitu. Nah, bukan seperti itu. Akhirnya karena tahu ini bagi-bagi tanah gratis dari negara, ada loh yang akhirnya dibayarkan. Modelnya bayar. Oh, maklar-maklarannya. Iya. Ya kita ini kami ada tim gitu, tim-tim yang tulen, bagian tulen ngecek-ngecek di lapangan itu. Ngecek-ngecek di lapangan ada yang bayar 2 juta. Per apa ya, Mbak? Per ini pengajuan. Oh, per pengajuan. Ada yang 2 juta, ada yang 1 juta gitu. Bayangkan yang ngajuin kalau biasanya yang sampai segini, ini orang yang memperjuangkan cuman tempat tinggal yang cuman 200 meter, 300 meter gitu. Macam-macam bayarnya. Karena yang selalu diinformasikan ini bagi-bagi tanah dari negara. Nah, yang benar tuh sebetulnya gimana, Pak? Ngomong tahapan, terus penggunaan dan sebagainya, Tora itu spesifiknya seperti apa Nah, sebetulnya? ini kan tanah negara. Spesifik adalah kawasan hutan. Jadi statusnya harus dilepaskan dulu oleh Kementerian Kehutanan. Harus lepas dulu kan. Untuk ditempatin oleh masyarakat, sesederhana itu. Harus dilepas dulu. Kenapa dilepas? Karena masyarakat udah terlanjur ada di dalam. Tapi ada keterangannya juga terlanjur ini bukan tiba-tiba sebulan atau 3 bulan yang lalu tinggal di situ gitu. Orang luar masuk iya, gitu. Bukan di situ. Keterlanjuran tuh di sana. Bahkan ada di kawasan hutan. Di situ bahkan udah ada RT RW-nya. Oh, hidup sebagai masyarakat di dalam. Makanya penting itu ada sinkronisasi dari Kemendagri. Ini ada pemerintahan terkecil, tapi ada di kawasan yang seharusnya bukan masyarakat yang tinggal di sini, misalnya kami macan. Misalnya. Nah, itu nggak boleh ya? Misalnya gitu, ada di hutan lindung atau apa. Nah itu diperjelas dulu. Setelah itu kan dilepaskan. Setelah dilepaskan, baru tugas berikutnya itu melegalkan. Yang melegalkan ini adalah ATR BPN. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk saya minta tanah Tora ke ATR BPN. Nggak bisa. Harus ada rekomendasi. Bukan merekomendasikan. Tanah ini dilepaskan dulu sama yang punya. Gitu. Pencatatan. ATR BPN ini pencatatan di situ. Dicatat, dikeluarkan sertifikat, masyarakat menerima. Oke. Jadi begitu, itu bahasa sederhananya gitu ya. Asesmennya panjang berarti, enggak serta-merta. Enggak bisa. Tiba-tiba kumpulan masyarakat datang gitu ya. Ke ini, KTR, minta saya ini, tanah Tora. Ini dulu kan Prona zamannya Pak SBY. Terus Pak Jokowi menyebut dengan istilah Tora. Berarti kalau Jember terbesar se-Indonesia berapa Mbak luasan yang mau dilepas oleh kementerian? Kita ngomongnya penerima ya, ada 7 ribuan. 7.000, itu hitungnya Pak? KK atau? KK. Ada KK, ada yang bentuknya fasum. Oh, fasum juga. Fasum itu disertifikat nanti desa ya, atas nama desa. Biasanya ya ini ada beberapa sekolah
ada di kawasan hutan, ya biasanya desa-desa pinggiran. Itu ada dilepaskan atas nama Fasum. Jadi ada yang perorangan, perumahan, ya peruntukan. Nanti di situ bahasanya kan ada peruntukan. Memang perumahan, ada yang untuk Fasum itu desa. Kalau di Jember ini yang sudah secara simbolik Tempurrejo kemarin ya? Iya baru 2 titik Dua ya. titik. 2 titik yang diserahkan ini administrasinya, tapi secara pelepasan dari Kementerian Kehutanan sudah selesai. Tinggal ini PR-nya yang bikin suratnya aja. Oh. Administrasinya. Nah, itu ada kemungkinan untuk penambahan lagi atau Bisa. tetap? Bisa. Ya bisa tapi bukan ngide kayak tadi ya. Oh, iya, Tiba-tiba iya. datang, aku mau Tapi kalau tanah. peruntukannya Mbak, begitu dilepas peruntukannya ya tadi ada yang sudah bentuk perkampungan. Tapi kalau yang lahan kosong boleh ditanami, produktif begitu boleh. Tapi kalau di Jember titiknya mana Mbak? Tempurrejo? Banyak Ya? sampai di ujung Darungan sana juga ada. Sidomulyo ujung sana. Juga. Iya masyarakat harus tahu nih bahwa Tora itu bukan tiba-tiba tapi ada asesmen panjang ya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bisa membantu Tora, jadi catatan juga, hati-hati. Maklar. Iya, bahkan membantu gitu. Aku duwe wong cedok, atau misalnya mau bantu bayar 2 juta nih kayak gini, wah gitu. Atau tanam sekarang biar besok dapat deh. Nah ya gitu, ada ini apa? Saya tuh sempat blusuan ya, karena aku seneng Vespa. Ya. Jadi blusuan dari Silo yang tembus Sanen, Silo Sanen tuh, yang jalan alasnya wes gak umum wes. Jadi aku masuk ke sana tiba-tiba itu ada rumah di tengah-tengah hutan. Wah ini kayaknya model-model yang ntar lagi pengajuan Tora. Potensi ya. Tiba-tiba. Baru jadi di tengah hutan itu aku udah wah. Nah, kalau asesmennya itu biasanya tinggal berapa lama Mbak? Maksudnya minimal sudah lebih dari 20 tahun atau berapa? Enggak. Ini nanti ya banyak lah, banyak sekali pertimbangan. Misalnya kalau Fasum ya, di situ anak-anak udah sekolah, SD di situ. Memang secara bangunan umurnya masih berapa lama gitu. Tapi kan bukan serta-merta kita bilang congkel itu pindah. Iya, tadi kata Mbak Deni, Manfaatan itu tadi. Misalkan harus humanis itu tadi. Humanis. Dan banyak ini Mbak ya yang sudah diberikan itu juga sudah berdaya, punya produk gitu-gitu kan, kelompok-kelompok yang menggarap tanah. Beda lagi. Itu apa ini? Nah, kalau tadi tuh Tora ya, ini kelompok yang sekarang kita datengin, ini perhutanan sosial. Oh, itu program yang berbeda dengan. Nah, jadi prinsip tadi bagaimana membuat hutan itu lestari, masyarakat di sekitarnya sejahtera. Nah, ini dijembatani melalui program perhutanan sosial. Memang tempatnya ada rata-rata itu masyarakat di sekitar hutan itu emang sudah tinggal di situ. Ada masyarakat yang tinggal. Supaya masyarakat bisa memanfaatkan sambil merawat hutan tapi legal. Selama ini mereka kan mencoba mengejar kalau tidak diatur regulasi seperti ini, mengejar kesejahteraan ini sembarang, Deko. Nyolong kayu. Iya. Nembak Imano. Lagi rame itu beberapa tahun yang kemarin tuh lagi rame burung kakak tua. Di sini kan ada juga endemik. Yang jumlahnya sekarang tinggal beberapa biji aja, berapa ekor aja. Karena dijualin di Cina mahal. Iya, diburu. Mahal. Jadi ada sih tetangga saya bisa parani misalnya. Tetangga. Kalau kehutanan sosialnya secara aset tetap milik negara ya? Iya, secara aset milik negara, hanya saja masyarakat punya hak legal juga untuk mengelola. Ada masanya sekitar 35 tahun. 35 tahun. Dan lama. itu kakak hitungannya ya, kakak. Nggak bisa satu rumah ada punya anak 10 misalnya di dalam kakak itu masing-masing punya hak masing-masing, nggak bisa. Per kakak itu dapat mengelola berapa luas? Maksimal. Kelompok kan yang ngajuin. Kelompok. Iya. Jadi kelompok gitu, kelompok untuk ngajukan minimal ada 15 kakak. Ya, kelompok mengajukan nanti udah ini misalnya ini kawasan dari kelompok perhutanan sosial ini sudah dapat izin. Nanti ada si Bapak A ini udah
dibatasi ya biar nggak rebutan, itu ada batasnya. Itu juga sudah dijelaskan nanti masing-masing. Kalau misalnya bapaknya ini meninggal, anaknya bisa melanjutkan kalau masanya masih belum habis. Makanya target utama ini mensejahterakan loh. Iya. Bukan lagi personal. Jadi walaupun misalnya kepala keluarga meninggal, anak ini masih ada yang ngasih makan, Iya. sumber nafkahnya masih ada. Dan perhutanan sosial, banyak orang anggapnya, oh berarti kayunya boleh ditebangin. Karena udah dapat izin. Kemarin ada yang lucu lagi. Ya salah satu ya masyarakat Jember, lewat temanku, dia bilang, Mbak, kita mau ngajuin perhutanan sosial, cuman bingung ini modalnya. Bentar, modal buat apa Pak? Kan kalau udah dapat izin saya mau ini, buka lahan. Waduh. Buka lahan itu kan harus nebang, butuh alat, butuh ini, terus mau saya tanamin jagung. Iku rusak, jenenge aku diterima, marah Pak aku kan. Terus, jadi banyak yang berpikir kalau udah dapat izin, babat kabeh. Berarti pengelolaannya pun diatur Pak ya? Ada aturannya, ada regulasinya gitu. Dan pohon-pohon yang ada tetap harus dijaga berarti. Iya, ada istilahnya pohon tegakan. Itu secara persentase juga harus tetap. Oke. Boleh Kita lihat di sini nanamin. kan ada mahoni tetap. Iya kan tetap utuh semuanya. Syaratnya perhutanan sosial itu karena masyarakat itu meningkatkan kesejahteraannya, dia harus ngejaga supaya nggak ada kerusakan. Fungsinya juga sebagai polisi bayangan ini. Iya. Jadi sebagai polisi bayangan. Nah, tanpa menebang pohon itu sebenarnya banyak banget manfaat yang akan diterima. Banyak banget. Di sini contohnya jasa lingkungan. Bisa jadi tempat wisata. Ada yang diedukasi ini. itu. Iya, kan bisa dimaksimalkan aja. Kan nggak harus ditebang pohonnya. Iya, betul. Tinggal bersihin aja aliran sungainya jadi apa gitu. Selain itu tanaman-tanaman produksi, kayak misalnya nanam kopi, kan dia nggak harus nebang, dia ada di bawah pohon tegakan. Ada pohon duren diselang-seling gitu. Terus boleh juga peternakan. Jadi perhutanan sosial itu bukan hanya di gunung-gunung, tapi ada yang di pinggiran, pesisir. Contohnya hutan bakau. Hutan bakau. Bakau itu bukan hanya bakaunya doang. Bahkan bakau ini kalau orang sabar gitu, orangnya sabar, pohon bakau itu salah satu pohon yang bisa menyimpan kredit karbon terbaik. Jadi makanya kalau mau trading kredit karbon, tinggal misalnya kelompok perhutanan sosial di sana, oke, bapak-bapaknya yang tergabung dalam kelompok, anak-anaknya harus terlibat juga biar dia ini kan kalau anaknya lebih paham diajarin tentang trading. Bahkan di beberapa tempat perhutanan sosial kita sudah alat bayarnya pakai kripto. Udah canggih ya. Iya, karena tadi orang tuanya yang bertani, anaknya yang ngatur bisnisnya. Pengembangan bisnisnya. Iya. Jadi jual beli kayak kopi, kayak gini biji kopi, dia udah sampai Dubai, sampai mana-mana. Ini di salah satu kelompok perhutanan sosial di tempat lain juga ya. Anak mudanya ini bergerak. Jadi udah duitnya udah pakai kripto. Kita udah nggak pakai duit lagi. Dan one click aja, misalnya baru panen, kontrolnya udah bagus, nggak nunggu barang ini nyampe di sana. Yang penting dilihat sama investor di luar, udah oke. Langsung di akunnya muncul kriptonya celing, dapat poin sekian. Karena perhutanan sosial yang baik ya tadi yang dikelola produktif karena ada kata sejahtera. Iya. Kalau di Jember ada berapa kelompok yang sudah firm di perhutanan sosial, Pak? Cukup banyak sih. Jembernya cukup banyak dan salah satu yang menarik juga kelompok ini ya di sini ini salah satu kelompok perhutanan sosial yang pertama kali bayar pajak ekspor. Yang tertib juga sudah bayar pajak. Oh, jadi selain wisatanya juga komunitas-komunitasnya. Iya, jadi satu kelompok ini bisa ada kelompok usahanya. Jadi kan kelompok perhutanan sosial, bawahnya. Kelompok usahanya apa? Kopi, wisata, misalnya misalnya mau ternak apa gitu. Ada kelompok kecil-kecil atau ibu-ibu lebih diberdayakan lagi. Ini ada kelompok dodolnya gitu. Atau apa? Kalau mendapat penghasilan tertentu kan Anda bayar pajak. Dan pajaknya kecil sekali kalau di ini.
Oh, di perhutanan sosial. Kopi Nah, Rengganis. jadi udah kejawab ya fungsinya staf sus. Iya, iya. Kehutanan. Apa fungsinya? Kerjanya banyak banget. Nah, mungkin yang pengen kami tanyakan Mbak Dani. Ini kan Mbak Dani sudah cukup banyak pengalaman lah di lingkaran eksekutif ya. Mulai dari kepresidenan tadi, terus sekarang di staf sus kehutanan. Masih ada ketertarikan nggak untuk terjun ke legislatif? Bagi saya ujungnya politisi itu bikin kebijakan sih. Berarti kalau kebijakan Apa bisa legislatif atau eksekutif? Ya, kebijakan Oh, pangkalnya di eksekutif. enggak. Kebijakan itu pangkalnya ya malah di Legislatif. legislatif. oh berarti Mbak Dani tetap ingin Ya tetap Legislatif. ya nggak usah jadi politisi like Gagang Mutung ya. iya Mbak Dani tarung berkali-kali. Jadi kalau kita ikuti kali ketiga kemarin ya Mbak ya, 2024. Heeh. Jadi belum tetap punya semangat yang Mungkin pernah baca biografinya Margaret Thatcher, iya. udah kali keberapa dia sampai akhirnya jadi. Betul-betul petarung. Dari sangat muda sekali dan dia jadinya udah lumayan, umur yang sangat lumayan, tapi mateng. Oke. Dan kelasnya Margaret Thatcher aja nggak menyerah gitu Iya. aja. Iki cuma Dani loh, masa cuma iku gitu loh. Iya. Anu Mbak, mulai akhir ini. Kemarin kan ketemu Gus apa? Ini kan tanah kelahiran. Mbak Dani berasal dari sini. Gimana Gus Wawait? Harus tetap disinggung. Melihat hampir 1 tahun kepemimpinannya ya. Kalau saya sih ngelihat kepala daerah ya, Heeh. kalau punya nyali, Heeh. itu modal luar biasa. Gus Wawait punya nyali? Punya itu. Oh, punya ya. Lihat, apa dikit peluang, gas. Ini masalah dihujat, masalah apa, resiko. Heeh. Banyak loh orang yang berpikir mateng dulu, pertimbangkan, lama banget. Heeh. Satu, yang momentum itu akan hilang. Yang kedua, kalau ada kasus, ada kejadian, ya orang udah ini dulu, nggak ketolong. Ya inilah, ini kan bagian dari ikhtiar ya, ikhtiar Iya. politik. Heeh. Makanya keberanian itu penting. Kalau udah salah, setidaknya udah ngelakuin. Daripada udah tahu sesuatu, dibiarin aja. Dan bagiku dia punya nyali jago sih. Gus Jago. Wawait punya nyali ya. Punya Itu ya, nyali. modal utamanya nyali dulu Nyali. ya. Kalau punya nyali, nggak punya nyali, udah. Itu akan disetir banyak pihak. Agak koboi dikit. Kepala daerah harus agak koboi dikit. Gus Wawait cowboy. Koboi sih menurutku. Jadi melihat Jember akan cerah mungkin ke depannya atau Ya gimana? itu kita ikutin aja Oh, nanti. Kita ikutin. Ah, Tapi modal utamanya koboynya udah jago sih. Ah. Nyalinya udah. Jadi kalau kata orang bijak, kalau mau nyari nasihat itu dari orang yang mengalami banyak hal. Kasih motivasi atau kasih wejangan buat aktivis yang ingin berpolitik, Pak. Satu, harus siap dulu. Harus siap. Kalau belum punya privilege, gak usah konyol masuk di politik. Bikin dulu privilege-nya. Privilege itu ada banyak ya tadi, mulai Banyak. dari good looking, punya Iya. jaringan ya. Siapkan dulu privilege-nya. Ah. Karena pertarungan nanti di sana itu bukan hanya kita ketemu dengan orang yang background-nya sama yang selama ini kita temuin. Kita ketemu dengan orang yang punya privilege lebih di langit ketujuh ya. Sementara kita hanya ikut senior aja, gak punya privilege yang dibawa diri sendiri. Udah, habis. Oke, bisa tenggelam. Bisa tenggelam. Bikin privilege. Oke, saya ingin mengakhiri dengan 2 kritik. Yang pertama yang dikritik, kritik PSI, Mbak. Silahkan dikritik PSI. Kita itu masih muda. Masih muda. Kadang PSI itu naif. Kritik Gus Wawait. Aku Tadi kurang pujian seneng udah. warna pink. Lebih ke pilihan warna berarti. Kalau secara kebijakan gimana? Aku kurang begitu paham ya untuk politik di Jember. Aku kurang begitu paham. Ya karena memang ini balik cuma sekali 2 kali. Oke. Ya, makasih Cukup. banyak Mbak sudah meluangkan waktu
Sama-sama. Jadi panggilan untuk penonton kita kan warga distrik. Warga distrik. Gitu. Jadi kalau orang sudah masuk ke distrik, artinya orang penting dan Betul. patut untuk didengarkan kata-katanya. Saya Andi Saputra. Saya Don Ramadan. Sampai jumpa di ruang distrik berikutnya.